Superb once again for line. He was sixth a second at the start of the sprint. Yes, that is it. It's Bezzecchi. It's Marc Marquez and Marco Bezzecchi. Juara dunia, tapi tiba-tiba hilang? Guys, bayangin, baru aja ngeraih gelar juara dunia ke-7, tiba-tiba Marc Marquez ngilang dari sirkuit kayak sinyal wifi di pedesaan. Tahun 2025 ini seharusnya jadi momen kebangkitannya. Setelah cedera, pindah tim, sampai akhirnya gabung sama Ducati dan sukses besar, tapi malah semua berubah dalam hitungan minggu. Dari podium tertinggi di Motegi, tiba-tiba absen di Mandalika, dan diumumkan gak akan balapan lagi musim ini. Netizen langsung heboh. Lah, ini champion apa cuti tahunan? Tapi tunggu dulu, kabarnya ada alasan serius di balik keputusannya ini. Bukan drama biasa dan bukan juga alasan klise kayak butuh waktu bersama keluarga. Kita bahas semua detailnya, termasuk rumor yang bikin pedok MotoGP makin panas. Comeback yang kayak film Hollywood. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera, akhirnya Marquez bangkit. Di awal 2025, dia tampil gila-gilaan, literally vintage Marquez. Tikungan ekstrim, overtake sadis, dan gaya elbow down khasnya bikin penonton nostalgia. Ducati bahkan kasih spek mesin khusus buat dia dan Bagnaia. Tanda kalau tim ini total dukung dia. Tapi kalau hidupnya Marc Marquez ini film, bagian ini tuh adegan slow-mo sebelum plot twist besar. Karena nggak lama setelah selebrasi juara dunia di Jepang, badai mulai datang. Fans udah siap nonton parade kemenangan, tapi malah dapet breaking news. Marquez cedera lagi. Ironis banget ya, baru sembuh, balik ke rumah sakit. Kadang hidup pembalap emang kayak roller coaster, cuma bedanya yang ini tanpa sabuk pengaman. Crash di Mandalika yang bikin dunia ngelus dada. Balapan di Mandalika harusnya jadi pesta, tapi ternyata malah jadi mimpi buruk buat Marquez. Di lap awal, setelah duel sengit sama Marco Bezzecchi, tiba-tiba, bam, motornya mental dan Marquez jatuh keras. Tim medis langsung bergerak, dan hasilnya cedera bahu kanan dan kerusakan ligamen. Buat orang biasa sih mungkin cuma, nanti sembuh. Tapi buat pembalap, bahu kanan itu nyawa. Ironinya, bagian itu juga yang dulu pernah hampir bikin dia pensiun. Di pedok, suasananya langsung kayak konser dibatalkan. Semua diam, cuma bunyi obrolan pelan. Apakah ini akhir buat Marquez? Dan di dunia MotoGP, kalimat itu nggak pernah terdengar bagus. Ducati konfirmasi, Marc Marquez resmi tamat musim ini. Nggak butuh waktu lama, tim Ducati ngeluarin pernyataan resmi. Marc Marquez tidak akan membalap lagi di sisa musim 2025. Boom! Satu kalimat, tapi efeknya kayak bom di paddock. Semua media MotoGP langsung ngebahas, sementara fansnya di Spanyol sampai trending di X. Marquez sendiri bilang dia mau fokus pemulihan total dan gak mau maksa balik cuma demi tampil. Dewasa banget sih, tapi ya ini Marc Marquez, pembalap yang hidupnya dibangun dari ambisi. Jadi ketika dia bilang sudah selesai untuk musim ini, banyak yang bertanya, apakah musim ini itu cuma 2025 atau selamanya? Sementara itu rekan setimnya, Bagnaia, cuma bilang pelan, dia juara tapi tubuhnya bilang stop. Dingin banget bro. Flashback ke masa gelap, cedera lama yang ngeri. Kalau kamu ngikutin karir Marquez, pasti tahu 2020 sampai 2022 itu masa paling kelam. Dia sempat operasi tangan 4 kali, ngalamin penglihatan ganda, bahkan pernah bilang ke media, saya sempat berpikir mungkin sudah waktunya berhenti. Nah, cedera di Mandalika ini kena di area yang sama, jadi bisa dibilang trauma lama kebuka lagi. Fans pada bilang, wah, karma sirkuit Asia nih. Tapi di balik bercandaan itu, faktanya nggak lucu. Bahu kanan pembalap itu kayak pedal gas di mobil. Kalau rusak, semua ritme hancur. Dan di usia 32, proses pemulihan nggak semudah dulu. Kadang bukan soal kemampuan, tapi soal tubuh yang mulai ngasih sinyal, bro, kita udah capek. Marc Marquez versus tubuhnya sendiri. Setiap kali Marquez jatuh, dunia MotoGP kayak nahan nafas. Tapi kali ini beda, karena untuk pertama kalinya, Marc sendiri yang bilang cukup. Di konferensi pers terakhirnya, dia tersenyum, tapi matanya kelihatan berat. Saya masih cinta balapan, tapi sekarang saya harus realistis.
Duh, itu kalimat yang nyesek, kayak diputusin dengan alasan kita butuh waktu masing-masing. Tapi di sisi lain, ini juga bentuk kematangan. Marquez bukan lagi pembalap muda yang nabrak demi viral. Sekarang dia mikir masa depan, mungkin juga masa depan di luar lintasan. Dan fans mulai sadar, mungkin idolanya nggak lagi kejar kemenangan, tapi kejar ketenangan. Ducati kehilangan berlian tapi dapat PR besar. Kehilangan Marquez di tengah musim kayak kehilangan Cristiano Ronaldo pas final. Semua strategi langsung berantakan. Ducati yang tadinya siap sapu bersih klasemen, sekarang harus improvisasi. Mesin, setup, sponsor, bahkan strategi promosi, semua berubah. Tapi lucunya, beberapa fans Ducati malah bilang, "Yah, lumayan, setibanya spare part aman dari crash." Sentilan kecil yang jujur banget, karena gaya balap Marquez yang agresif sering bikin kru garuk kepala. Tapi di balik itu, kehilangan sosok sebesar dia jelas pukulan berat. Pertanyaannya, siapa yang bisa ngisi kekosongan itu di 2026? Rumor pensiun mulai panas. Begitu pengumuman keluar, rumor langsung meledak. Marquez pensiun jadi topik nomor 1 di forum MotoGP. Ada yang bilang dia udah siap gantung helm, ada juga yang yakin ini cuma strategi riset sebelum 2026. Menariknya, Mark sendiri nggak pernah bilang kata pensiun. Dia cuma bilang, "Saya butuh waktu." Nah, itu tuh kalimat multitafsir yang bikin netizen kreatif. Ada yang bikin meme Marquez masuk mode healing. Ada juga yang bercanda dia bakal jadi pelatih personal untuk adiknya Alex. Tapi di balik semua candaan itu ada pertanyaan serius. Kalau dia balik, apa tubuhnya masih sanggup? Rencana 2026, balik atau ganti arah? Beberapa media Eropa nyebut Marquez bakal fokus recovery dan balik musim depan. Tapi rumor lain bilang dia bisa pindah ke peran baru. Mungkin jadi test rider, mungkin juga mentor di Ducati. Kalau benar, berarti era baru dimulai. Tapi fans masih berharap, 1 musim lagi Mark biar genap 8 gelar. Ya, abis fans emang ada matinya. Tapi realistisnya, setiap tahun tubuhnya makin menolak. Jadi 2026 bakal jadi momen penting. Apakah kita bakal lihat The Return of the King atau The Farewell Tour dari sang legenda? Either way, itu bakal jadi sejarah. Akhir yang bukan akhir. Jadi, apakah Marc Marquez sudah selesai di MotoGP 2025? Secara teknis, iya, musim ini berakhir lebih cepat buat dia. Tapi secara cerita, belum tentu. Karena setiap kali orang bilang karir Marquez habis, dia selalu muncul lagi. Lebih nekat, lebih cepat. Dari 2020 sampai sekarang, dia udah buktiin bahwa juara sejati bukan cuma soal podium, tapi soal seberapa sering kamu bangkit setelah jatuh. Dan siapa tahu, 2026 nanti dia balik bukan sekadar untuk menang, tapi buat ngasih pelajaran baru, bahwa legenda nggak pernah bener-bener pensiun. Tapi kalau beneran pensiun, ya paling nggak dia bisa buka channel YouTube sendiri, Marquez Motovlog, siapa tahu trending juga.